kamu jangan berhadapan dengan pendemo. Kamu berdampingan dengan pendemo. Deketin mereka, lihat mereka cara berdemo seperti apa, kawal mereka berdemo. Kalau mereka misalnya disusupi oleh orang-orang seperti apa, ya itu yang kamu atasi gitu. Kalau demonstrasi kan hak mereka, sudah hak mereka untuk menyampaikan. Dan nggak ada kaitan dengan kamu gitu loh. Saya ingat betul waktu 98 ada ketidaksukaan mahasiswa kepada tentara. 98. Tapi waktu itu bagaimana keputusan Pak Hasan untuk berani masuk? Bahwa Pak Hasan kan tentara juga. Itu kan kayak mempertaruhkan sebuah apa ya? Lo dibenci tapi lo masuk. Itu kan resikonya besar banget. Apa pertimbangan Pak Hasan waktu itu? Iya. Dan yang penting saya ketemu Pak Hasan hari ini adalah saya dikasih foto yang saya sebenarnya putusin kayak ini foto. Nah, ini yang membuat saya harus ketemu Pak Hasan ini. Muhammad Hasan, apa kabar Pak Hasan? Baik Mas Inu. Ketemu lagi. Dari Kodam nih kayaknya tadi. Iya, biasalah ngantor dulu kita. Kita janjian di tempat yang saya nggak menduga jadi seperti ini. Masa kecil saya main di sini nih. Ini apa Pak Hasan? Kau boleh cerita? Ya ini sebenarnya kan apa namanya, bantaran sungai di pinggir komplek Cijantung kan. Ciba orang nyebutnya. Cijantung bawah. Ciba atau Cibau lah kalau kata orang bilang seperti itu. Ya, saya lihat ini hanya apa sungai ini enak kalau dibuat tempat-tempat nongkrong. Tanya buat tempat nongkrong doang nih. Tadinya awalnya bikin begitu. Tapi tempat nongkrong ini kan kemudian adalah representasi dari keprihatinan Pak Hasan soal Ciliwung. Kita kan ini lihat sini Sungai Ciliwung. Iya betul, Ciliwung. Jadi memang saya suka sungai dari dulu, dari kecil. Ini juga ada sahabat saya waktu almarhum Putu Dani rumah di sebelah sana. Yang pertama kali bikin sungai seperti ini, yang saya bikin lah untuk waktu saya Wadanjen saya bikin untuk tempat healing doang lah. Awalnya. Tapi capek-capek nongkrong sini kan, sore lihat alam begini enak gitu. Ya saya bikin begini hanya ya tiba-tiba jadi tempat nongkrong begini lah sekarang. Dari kecil suka sungai. Dulu kecilnya Pak Hasan bukan di Bandung? Ya di Bandung tapi zaman-zaman tahun 70-an di Bandung, saya kan lihat tahun 70-an di Bandung kan ya. Bandung tuh masih banyak tempat sungai buat mandi lah gitu. Sekarang jadi memori masa kecil kemudian kita sering main sungai kan, itu yang membuat saya sampai sekarang masih suka sungai lah seperti itu. Dari Bandung, lalu Pak Hasan kan sempat balik ke kampung halaman atau gimana? Saya lahir di Bandung, kemudian saya menamatkan SD sampai SMP di Bandung. Sampai kelas 2 saya sampai 4 Bandung itu. Tapi tahun 84 bapak saya meninggal. Umur saya 13 tahun bapak saya meninggal. Ibu cuma bertahan setahun di Bandung aja. Lah kita pulang kampung lah katanya. Kita kampung ke Bukit Tinggi. Kampung Bukit Tinggi. Di sana lanjut SMP kelas 2 sampai SMA baru saya masuk Akmil seperti itu. Keinginan untuk jadi tentara itu gimana dulu awal mulanya, Pak Hasan? Kalau dibilang terpaksa juga kayaknya. Terpaksa tentara ya. Terpaksa. Tetapi karena memang mungkin karena ibu saya single parent waktu itu kan, anaknya 4, kemudian kakak saya. Pak Hasan, sorry, anak berapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Anak 4. Jadi anak 4, semuanya masih tanggung jawab ibu yang masih belum tua lah, 40-an umurnya kan itu. Jadi kakak saya udah kuliah di UNAN waktu itu. Yang kedua, yang pertama sudah kerja. Di bawah saya ada adik saya, masih SMA. Sebelum saya pikir saya mau masuk apa nih? Saya pengen kuliah tadinya gitu loh. Saya pengen kayak Mas Inu dulu tuh, bikin jadi wartawan kan. Selalu daftar ke jurnalistik Unpad waktu itu kan. Iya, sebelum mau ke Akmil. Iya, pas berbarengan waktu itu kan. Dulu kan ada Sepenmaru namanya tuh kan. Nah, saya ikut daftar juga, tapi saya ikut Akmil. Tapi yang lanjut Akmil. Kan kalau Sepenmaru kan nggak tahu kita hasilnya kapan kan. Betul. Nggak tahu sampai Akmil nggak tahu. April itu udah proses kan? Udah proses. Soalnya saya betah masuk Akmil, alhamdulillah sampai Magelang, lulus Magelang ya udahlah. Anak ini sekolahnya gratis sebenarnya. Sedikit terpaksa. Ya, tapi pilihannya keadaan. Tapi enak ya. Ya tapi saya juga ya mungkin karena apa namanya keluarga kakek saya juga tentara, bapak saya tentara juga, jadi ya mungkin itu alam bawah sadar ya. Tanpa sadar. Dan memang saya satu-satunya anak keluarga saya yang jadi tentara gitu loh. Gitu, melanjutkan tradisi kakek dan keluarga kakek dan bapak besar. saya gitu. Ya, tanpa sadar seperti itu kejadiannya sebenarnya. Ya alhamdulillah kan. Saya pernah baca Pak Hasan itu suka menulis. Betul. Makanya ketika
lulus SMA mau jadi wartawan kan di Unpad. Betul. Itu gimana cerita Ya bisa nggak tahu, saya kan menikmati? ya punya hobi nulis-nulis lah, nulis di mading lah, bikin puisi segala macam. Itu sering banget saya bikin dulu tuh kan. Bahkan sampai dengan saya sekarang saya masih suka nulis kan sebenarnya kan, walaupun waktunya ya nggak Nggak intens sekali ya? intens sekali lah. Tapi gitu. sela-sela waktu itu pasti nulis? Ya pasti ada lah. Saya harus suka cerita tentang pengalaman-pengalaman saya. Bahkan saya nulis cerita tentang pengalaman tugas saya seperti apa, saya tulis seperti itu. Cuman saya sempat dapat bikin buku satu lah. Oh iya, buku waktu Pak Hasan jadi dan Grup A. Grup A ya, Iya. untuk pengawalan Pak Presiden Iya. Jokowi. Itu berawal dari setiap berangkat ngawal Pak Jokowi itu saya catat di handphone saya. Oh iya. Di handphone, tanggal sekian, bulan sekian, kemana. Oh detail. Saya Wah catat ini gitu. bakat nulisnya emang Ya, udah kelihatan. Terus cuma singkat-singkat doang kan, Ah. hanya saya dapatlah catatan dari 165 kunjungan saya dapat catatan di situ. Oh, oke. Jumlahnya kemana saya tahu hafal semua. Waktunya, jamnya bahkan. Nah, itulah tanya saya mau simpen aja, udahlah katanya. Ketemulah sama Mas Hartono orang Kompas. Mas, bikin Itu buku tuh teman saya bagus di katanya. istana dulu. Iya, Ya, bagus ya. juga. Mhm. Hanya saya tergerak untuk bikin. Pelan-pelan dari tahun 2001 saya Susun ulang. susun ulang. Tapi nggak semua saya bukukan karena kan semua pengalaman itu ada 165 kan. Tapi Ya. cerita yang menarik apa aja kan. Dipilih lah ya. Pilih. Ya udah hanya lumayan lah. Dapat 300 halaman kan lumayan kan. Gede itu bukunya tebel. Wah, saya dapat itu bukunya. Kemarin kalau itu kan Iya, 300 iya. halaman. Ya itulah. Tapi- Apa yang paling kuat dari pengalaman Pak Hasan ketika menjadi dan Grup A lalu kemudian mencatat itu? Biasanya apa yang momen yang membuat Pak Hasan, ini perlu dicatat nih, ini penting nih? Ya selain mungkin saya seneng nyatet aja, seneng nulis karena kan itu tadi kan mungkin ini nggak akan terulang buat saya nanti ke depan seperti ini kan. Dan apa yang saya dapat pada saat pengawalan atau pekerjaan saya itu sebenarnya kan nggak akan terulang. Mungkin sesuatu akan lupa. Lupa. Oke. Kan ada pepatah Yunani kan, Iya. yang diceritakan itu akan hilang, tapi yang ditulis akan abadi kan. seperti Wah itu. itu betul itu. Ya. Ya itu seperti itulah. Dan hampir semua ada beberapa penugasan yang saya catat juga. Waktu saya jadi Wadang Grup 2, saya nulis tentang pengalaman saya bekerja bagaimana. Tapi sebagian besar tidak saya publikasikan, Mbak. Ada beberapa yang mungkin bersifat apa? Ya buat internal saya aja. Internal, ya. Pengalaman tugas di Papua juga saya tulis, Oke. beberapa seperti itu. Cuman nunggu waktu aja mungkin kalau mau ditulis ulang lagi seperti itu gitu kan. Kayaknya penting untuk journaling, itu kan kayak journaling kan ya, mencatat Betul. kejadian harian. Tapi bagi saya, Mas, yang penting saya selalu melakukan sama adik-adik saya. Saya bilang kalian ini kan, jadi komandan batalion di tentara, di Kopassus khususnya, kok berangkat tugas ke suatu daerah operasi membawa sekian ratus orang, itu pengalaman paling hebat dalam hidup kamu sebenarnya. Kalau kamu nggak nyatet, kamu nggak nulis, nggak abadikan, minimal buat pribadi kamu kan kehilangan cerita sebenarnya. Kan seperti itu. Dan memang waktu saya bertugas di Papua, ada beberapa komandan batalion yang ikut saya suruh nulis, saya paksa nulis. Kamu cerita tentang pengalaman mau patroli kemana, kayak kamu mau ke sungai, kayak ketemu siapa? ketemu siapa, kayak caranya gampang sebenarnya kan. Kau panggil anak buahmu yang kamu suruh perintah kemana, suruh nulis Ceritain. aja. Oh, Sembarangan nulis lah, atau kamu rekam lah. Oke. Nanti kamu kumpulin semua, jadi cerita, jadi buku. Dan alhamdulillah ada 3 buku yang mereka bikin, tapi itu khusus buat musim Kopassus saya bikin. Karena itu cerita-cerita, pengalaman cerita itu yang mungkin suatu saat akan berguna gitu. ya. Karena contohnya udah banyak di Kopassus khususnya kan. Ya. Kita nggak tahu cerita tentang Suparlan seperti apa. Persis. Yang Hilang begitu kalanya aja. Rembonya Ya, Kopassus. Indonesia lah Tapi ya. cerita-ceritanya nggak tahu kita. Cerita tentang Woyla juga kan yang bikin orang lain. Iya, betul. Tidak orang dalam itu yang lebih paham daripada itu gitu. Nah dari situ saya, ini penting nih sebenarnya. Setiap momen itu padahal kan kalau ketemu orang sipil pasti akan Ada catatannya ya. hebat nih ceritanya seperti itu. Peristiwa heroik mungkin kontak senjata ataupun nyebrang sungai, ada yang nyelamatin saudara anggotanya seperti apa, kan cerita heroik semuanya kan. Ya. Yang buat orang dulunya akan lebih tinggi. Tapi kita yang menjalani kan biasa aja lah. Ya. Padahal kalau orang mendengar, Betul, mendapatkan betul. detailnya, ada Ya. rasa bangga dan memiliki juga. Ya. Dan juga pada saat di Kopassus saya juga kumpulkan cerita tentang para senior. Saya bikin buku Kopassus yang kedua itu ya buku Kopassus yang kedua yang saya minta cerita-cerita dari para senior. Saya datangin sesepuh-sepuh, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak. Saya dengar Bapak cerita pernah berantem sama sama PGS Paraku di Kalimantan. Sekalian konfirmasi. Ceritanya gimana sih Pak? Oh, Cerita oke. blur. Boleh nggak Pak saya bukukan? Boleh katanya.
cerita Pak Luhut waktu Nanggala berapa yang belum pimpin, ada juga sih. Nah, kita jangan sampai kehilangan momen seperti itu, Mas. Maksudnya kita sendiri sebagai orang tentara yang punya banyak cerita, masa nggak diceritain gitu. Iya, iya. Walaupun pada saat itu ada hal yang mungkin perlu kita keep untuk kita sendiri gitu. Tapi setelah itu terjadi harusnya menjadi kisah. Harus dong. Ya, nanti generasi di bawah saya mungkin 10 di bawah saya, 30 di bawah saya nggak ngerti cerita seniornya gitu. Persis. Kan seperti itu. Nah, kesadaran Pak Hasan tentang pentingnya menulis, apalagi ini kalau kita definisikan seorang tentara dan menulis ini jarang banget nih. Nah, itu dari mana kesadaran itu? Ya mungkin saya kan dari dulu suka nulis aja gitu, suka nyatet, suka nulis, suka ya kebawa lah. Ya, jadi kayak balas dendam nggak terima di Unpad jurnalistik, ya udahlah ini dipakai. Ya mungkin juga karena saya mungkin nggak terlalu banyak suka ngomong saya keluarkan. Saya lebih suka mencatat, lebih senang mencatat daripada banyak omong keluar lah seperti itu. Dan catatan itu menjadi bagian dari pengingat momen dan sekaligus memberikan cerita untuk generasi berikutnya. Ya. Itu yang terpenting sebenarnya buat saya. Dan yang penting saya ketemu Pak Hasan hari ini adalah saya dikasih foto yang saya sebenarnya foto sendiri. Ini foto, nah ini yang membuat saya harus ketemu Pak Hasan ini. Ini satu nih. Ini kalau pada tahu ini Pak Hasan waktu muda-mudanya nih. Ini lagi ada di depan Semanggi. Ini saya moto waktu itu. Siap. Saya nggak tahu bahwa ini Pak Hasan. Ini Pak Hasan sebelum berdialog dengan mahasiswa ini, waktu itu saya tahunya ini menghimbau mahasiswa untuk tidak melanjutkan aksi dan tidak membuat kerusuhan waktu itu. Artinya tidak membuat suasana menjadi parah. Nah, ini salah satu ini Guntur nih. Anggota kompinya Pak Hasan ya. Anggota kompi saya. Nah, konteksnya saya ingin cerita dulu. Jadi foto ini saya ambil ketika saya mahasiswa dan waktu itu saya ikut aksi mahasiswa setelah Trisakti 98. Betul. Jadi sehari setelah penembakan ada di Trisakti. Waktu itu menghadiri rapat besar. Ada Ibu Megawati, ada Bapak Amin Rais, ada Adnan Buyung Nasution. Saya ada di situ. Dan menjelang sore aksinya dibubarkan lah, pokoknya itu bubar lah, selesai. Dan hari besoknya terus ada penembakan dan hari berikutnya lagi itu mahasiswa berkumpul lagi dan waktu itu kami berkumpul di depan Atmajaya. Atmajaya depannya. Waktu rame sekali. Saya masih mahasiswa, saya nggak bawa kameranya. Kameranya masih saya simpen tuh, Pak. Mereknya Minolta. Nah, ceritanya gimana, Pak Hasan? Ini tercapture oleh saya. Dan ini jadi bagian yang membuat saya waktu itu, kenapa ini saya capture? Saya tuh sejak kuliah, saya tuh senang dengan jurnalistik. Dan saya punya kamera dari ayah saya, dan dari kamera itulah saya gunakan untuk mengambil momen-momen yang menurut saya penting. Dan waktu itu, tanpa saya tahu ini siapa, dan menurut saya ini orang yang cukup berani, atau aneh juga kalau menyebutnya. Gila, ini siapa nih di tengah-tengah mahasiswa, datang nggak pakai segala macam atribut, berani banget masuk. Nah, kemudian saya memberikan foto ini ke Pak Hasan tahun 2005. Waktu saya menjadi wartawan di Istana, waktu itu tugas di Wapres, ketemu Pak Hasan. Ini kayaknya gue kenal nih mukanya. Nah, saya bawa fotonya besok ke Pak Hasan. Bisa cerita Pak Hasan, gimana ceritanya? Ya aduh, ini masih ganteng saya ini. Sekarang juga lah. Ini saya umur 26-27 kan. Ini tahun 98. Lagi keren-kerennya lah. Lagi keren-kerennya lah. Jadi ini saya di Kopassus itu mendapatkan tugas dari saya punya unit di Kopassus di Serang saya dulu. Unit di Serang. Grup 1 Serang, batalon 11 lah. Komandan batalonnya Pak Doni Munardo waktu itu. Almarhum. Jadi saya tahun 97 kami dapat penugasan untuk pengamanan di Jakarta. Jakarta sejak Krismon lah. Kan sempat juga ada Krismon tuh ya. Yang waktu Ras Bang di itu kan itu ada Krismon. Kemudian tahun 98 Kopassus itu suruh keluar kandang. Suruh ngepost di beberapa tempat di Jakarta. Yang vital. Sebenarnya bukan vital. Kita hanya dikumpulkan jadi satu di kolam renang Senayan waktu itu. Di akuatik itu. Di akuatik itu. Untuk misalnya ada sebenarnya kalau yang pasukan Kodam Jaya sama Marin itu udah menempati masing-masing. Kita yang mobile gitu. Jadi saya ingat waktu itu saya diperintahkan sama Pak Doni itu, San kamu ke ini, ke Atmajaya. Itu ada pengumpulan massa sampai berapa ribu katanya. Saya satu kompi. Kompi saya hanya satu SSK, bukan satu kopi full ya. Kalau satu kopi berapa tuh jumlahnya kira-kira? Sekitar 100 orang aja. 100 orang. Kalau satu kopi full kan 140 sekian kan. Tapi ini karena SSK jadi 100 orangan lah. Suruh ke Atmajaya. Saya nggak, zaman dulu kan belum ada Google Maps, belum ada kan, kita masuk aja. Dan memang kita suruh pakai baju begini gitu.
bukan tanpa identitas ya. Tulisan belakang ada tulisannya belakang. Cuman nggak terbaca ya. PH. Penanggulangan huru hara seperti itu aja. Jadi kita masuk ke sana. Itu lucu Mas, pada saat kita masuk itu masa udah ngumpul banyak banget. Bener, saya ada di jalan itu juga. Terus setelah kita masuk itu, nggak tahu ada yang lempar, disangkanya mungkin polisi itu apa, karena kita nggak ada atribut kan, cuman truknya warna hijau kan, ada yang lempar kena anggota saya satu, siapa namanya saya lupa tuh. Tapi saya bilang, diam, jangan ada bereaksi. Hanya pada saat masuk ke lokasi, agak jauh lah dari depan kampus itu kalau satu. Terus saya berhentikan, saya turun semua. Saya turun semua, udah turunnya rapi, baris sebelah kan. Sampai pintu berdoa dulu. Sebelum bergerak. Sebelum bergerak, hadap kanan sebelah kan kita berdoa. Kita memasukkan tugas untuk mengamankan mengamankan demo ini supaya jangan anarkis dan tidak ini. Karena pesannya jangan sampai anarkis. Karena dari waktu itu ada ya mungkin data intelijen lah ya. Ada penyusupan masuk ke kelompok-kelompok mahasiswa ini gitu kan. Hanya kita masuk, setelah berdoa hadap kiri sebelah kan jalan prak. Itu kan orang yang lihat ini siapa nih gitu kan, tentara bukan. Termasuk saya yang karena kita nggak terpengaruh sama situasi orang teriak segala macam, ya kita cuek aja. Wah itu saya bilang saya akan menemui pimpinan demo, gitu. Saya nggak tahu pimpinan demo yang mana tuh, nggak tahu banyak banget nih. Cuman yang tahu yang pasti yang bawa toa kan. Udah saya deketin belakang. Hanya saya bawa toa juga sebenarnya kan. Hanya saya deketin, nggak tahu saya orang ini pakai toa ini ya. Pertama saya kan menghimbau nih pakai toanya mereka nih kan. Toa mereka. Maksudnya itu menyampaikan bahwa kita dari pihak keamanan akan diperintahkan untuk mengamankan jalannya demo. Sedangkan kita akan mencoba mengawal sebaik mungkin, tapi jangan anarkis. Kalau anarkis kita akan bubarkan seperti itu. Itu aja menghimbauan saya, mungkin saya lupa lagi detailnya. Padahal nggak sampai 100 anggota ya? Nggak sampai 100 Mas. Dan itu pada saat masuk semua 100 orang ke kerumunan masa itu hilang Mas, ada kelihatan mana anggota saya ini. Iya. Karena langsung dikerumunin. Dikerumunin semua. Ya tapi saya hanya nggak tahu kebenaran dari mana Mas. Saya masuk aja, saya ngobrol aja. Ternyata mereka juga nggak mukulin saya kok. Hanya ini negosiasi, nggak tahu seperti apa ceritanya waktu itu. Dan yang ini nih, ini setelah saya. Guntur ya? Ini waktu itu Guntur ini masih pangkat prajurit 2. Tapi dia berani ngomong, saya salut juga. Paling berani. Sekarang udah Kapten Pemayor sekarang di Pas Pampres sekarang ini. Oh di Pas Pampres ya? Ini Kopassus juga, anggota saya yang ya orang Bima nih. Agak nekat dikit orangnya sih, tapi kalau ngomong bagus gitu. Iya, Guntur ya? Guntur. Jadi ya itu sekelumit cerita tentang foto ini Mas ya? Iya, foto yang... Ini. Dan akhirnya cerita di situ kan saya, saya ketemu Mas Yoto, hanya saya ketemu juga sama rektor itu tuh, siapa Pak Thomas Sugito ya? Iya, Pak Thomas ya, saya ketemu Pak Thomas, saya nyampaikan gini. Akhirnya kalau salah saya bikin barikade di depan Atma. Kan mereka ini nih, yang di bawah kolongnya Semanggi kan ya. Saya barikade di situ. Udah agak aman kan, sampai anggota saya ada beberapa yang melakukan pengecekan ke belakang. Memang lihat ada beberapa orang yang sudah bawa sajam, gitu ya mungkin ini kita waspada aja, kalau mereka bergerak kita akan ambil. Tapi kalau di depan kan mahasiswa semua, bahkan saya gandingan sama mahasiswa itu kan, bikin barikade supaya jangan, nggak tahu mereka waktu itu kan ada sedikit case dengan Polda Mas ya, jadi ada isu kata menyerang Polda. Isu itulah yang membuat ada beberapa pasukan Brimob naik juga ke atas Semanggi itu untuk mengamankan begitu. Ya, karena itu lokasinya dekat banget kan? Dekat banget dengan Polda. Komdak ya itu Polda, terus lurus itu udah Senayan tuh. Iya betul, Senayan. Daerah strategis sekali sih memang waktu itu. Dan di sebelah itu ada pom bensin kalau nggak salah itu. Saya takut itu dibakar. Ya pom bensin sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, di dekat jembatan waktu itu. Iya pasti kalau jembatan ada pom bensin. Ya, itu pom bensin paling legendaris menurut saya. Karena itu pom bensin yang rounded kan, pas lingkar ya di situ. Di bawah Semanggi itu ya waktu itu. Hari ini udah nggak ada. Oh itu ceritanya. Nah waktu itu Pak Hasan sebagai Komandan Kompi Kalajengking itu? Saya Komandan Kompi 113, ya julukannya Kalajengking, Kompi Kalajengking gitu kan. Karena waktu Baton 11 itu wajib punya nama kompi-kompinya. Kompi 1 Kompi Macan, Kompi 2 Kompi Kancil, Kompi 3 Kompi Kalajengking. Nah saya Kompi 3, jadi saya Komandan Kompi Kalajengking waktu itu. Itu masih sampai sekarang namanya? Sampai sekarang masih dipakai. Di grup 1 Kopas masih dipakai Kompi Kalajengking. Wah, itu legendaris juga berarti ya, sebagai sebuah satuan ya. Ya, sebagai satuan, karena mungkin itu punya zaman dulu kan Kopassus di organisasi sama Pak Prabowo gitu ya. Jadi Batalan Para Komando namanya di sekarang itu. Jadi masing-masing batalan punya nama. Dan kompinya itu punya masing-masing simbol gitu. Untuk simbol kebanggaannya seperti itu. Saya ingat betul waktu 98 ada ketidaksukaan mahasiswa kepada tentara. 98.
Tapi waktu itu bagaimana keputusan Pak Hasan untuk berani masuk? Bahwa Pak Hasan kan tentara juga. Itu kan kayak mempertaruhkan sebuah apa ya? Lo dibenci tapi lo masuk. Itu kan resikonya besar banget. Apa pertimbangan Pak Hasan waktu itu? Ya namanya tentara kan perintah, Mas. Pak Doni berarti. Pak Doni perintah. Pokoknya kamu amankan itu ya sudah. Nah, itu saya nggak pernah kan. Ya siap laksanakan, nggak usah balikan langsung berangkat saya. Tapi saya berkeyakinan betul kalau kita baik, niat kita baik, saya yakin mahasiswa akan terima akan terima kita juga. Dan saya kan walaupun pertama kan kalau kita mau bereaksi saat anggota saya kena lempar, saya kan akan bereaksi dong. Tapi enggak. Tapi saya jangan bereaksi, diam semua tempatnya, turun. Mungkin itu juga ada kesan dari para orang di mulut. Oh ini tentara apa nih? Turun, baris rapi, berdoa. Biasanya kan kalau ada pasukan langsung gitu kan. Ya, baris rapi, terak masuk, pas berhenti depan mahasiswa. Baru. Ya, saya langsung cari negosiatornya seperti apa. Ya di situ saya deg-degan juga, Mas, sambil deg-degan mah. Bohong ngomong kosong, walaupun Kopassus tapi deg-degan juga di tengah ribuan kan seperti itu kan. Tapi saya berkeyakinan kalau kita nyampaikan baik sama mereka, kita nyampaikan suatu hal yang baik, ya mereka akan ikut lah seperti itu. Nah, pendekatan ini kan kayak khas Pak Hasan ya. Itu belajar dari mana atau setidaknya dari mana kemampuan untuk secara halus melakukan lobby? Itu kan bagian dari lobby kan. Mana masuk cara mendekatinya tidak sangat demonstratif tapi pelan, doa dulu, hadap kanan, hadap kiri, jalan sebenarnya rapi. Itu tradisi di Kopassus seperti itu, Mas. Kita semua apa? Ya kita kan sebenarnya kan di Kopassus itu yang paling diajarkan adalah bagaimana mengomandoi diri sendiri kan. Sama kemampuan menghadapi tekanan. Nah itu dihajar sampai habis kita tuh kan. Sehingga situasi pun ya kita harus tenang, tetap kalem kan, berupaya untuk berpikir jernih seperti itu. Ya mungkin itu sebagian besar ya memang saya dapat dari pendidikan seperti itu. Mungkin di pengalaman tugas juga kan sudah dapat menghadapi orang seperti apa. Dan saya yakin sejahat apapun orang, kalau kita baik, kita balik, kita ngomong baik, itu pasti akan ikut gitu. Karena pengalaman kita di daerah operasi seperti itu juga. Kalau kita mantan OPM, mantan Vertel, kalau kita tarik balik, kita baikin, kemudian sebenarnya kita ikuti sedikit kebutuhannya dia apa atau keinginan seperti apa, kita ikutin, tapi tetap kita batasi seperti itu. Ada hal yang akan ketemu lah itu pasti. Artinya bisa dikatakan kalau kita bisa menyentuh hatinya, dia akan. Ya, ini seperti itulah. Itu strategi itu ya. Bagian dari upaya untuk bisa diterima atau setidaknya bisa mengomandoi tidak hanya diri sendiri tapi lingkungan. Ya, sebenarnya sama, Mas. Itu sebenarnya kan ilmunya Sun Tzu, Mas. Iya benar, Sun Tzu. Ilmu perang itu paling tradisional. Paling hebat itu kalau kita mengalahkan orang tanpa pertempuran. Kan itu sebenarnya kan yang paling intinya itu. Iya. Kalau perang kan ya kita bisa ada korban lah. Tapi kalau kita mampu untuk mengalahkan kemauan bertempur orang itu yang paling penting sebenarnya kan. Sama juga kalau mereka ada niat menyerang kita, tapi kita bisa menggugurkan keinginan dia itu kan, ya pasti ya kita lah. Itu kemenangan kita menurut saya sih. Gitu. Dalam situasi tertentu, Mas, seperti demo apa yang kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sebenarnya tidak perlu kita hadapi gitu. Tapi bisa di handle. Itu yang terjadi di 98 itu sebenarnya. Ya 98, dan kemarin juga waktu saya di Kodam Jaya juga saya terapkan seperti itu juga. Apa Pak Kodam Jaya yang kemarin pilkada? Saat atau pemilu? Pileg kan banyak demo-demo kan. Ada orang demo segala macam. Saya bilang sama anggota saya, kamu jangan berhadapan dengan pendemo. Kamu berdampingan dengan pendemo. Deketin mereka, lihat mereka cara berdemo seperti apa, kawal mereka berdemo. Kalau mereka misalnya disusupi oleh orang-orang seperti apa, ya itu yang kamu atasi gitu. Kalau demo saja kan hak mereka, sudah hak mereka untuk menyampaikan. Dan nggak ada kaitan dengan kamu gitu loh sebenarnya kayak gitu. Kamu sebenarnya dia turunkan ketua MK, emang ngaruh sama kamu kan nggak juga sebenarnya gitu. Kan logika seperti itu, Mas. Kamu cukup mengamankan dia supaya jangan anarkis, supaya jangan macam-macam, ya seperti itu aja. Pendekatan seperti itu yang mungkin yang saya ini kan. Jangan berhadapan, kamu berdampingan. Dampingi mereka menyatakan pendapat mereka. Ketika ada satu hal yang mungkin berlebihan atau apa, kamu ingatkan. Kalau ada orang menyusupi, ya itu yang kamu atasi. Ini filosofi Sun Tzu yang paling tinggi lah itu yang perang. Kemampuan perang tertinggi seperti itu, maksudnya. Yang saya adopsi seperti itu dari Nah, itu kan strategi sekali sebenarnya. Artinya sangat. Pemimpinnya harus paham betul kondisi, tahu situasi, dan bagaimana cara masuknya. Itu kan bagian dari yang dipelajari sebelum mengambil keputusan itu kan. Betul. Kalau nggak paham betul kan malah konyol kadang-kadang. Betul. Ya kan yang terpenting kan pendekatan kita sama mereka seperti apa. Sama mitigasi kita seperti apa pada saat kita mengetahui akan terjadi sesuatu. Kayak
Pilpres Jakarta kemarin kan, saya melakukan proses mitigasi namanya, mitigasi ancaman sama kerawanan. Oke, dua itu, ancaman sama kerawanan. Dan itu sebenarnya sudah diungkap sama Bawaslu, ada indeks kerawanan pemilu, Mas. Ya. Cuman mereka global kan, oh ini gini. Tapi saya breakdown lagi, detail lagi. Seperti apa sih, misalnya kan kalau di kelurahan A misalnya kan, itu banyak pendukung Capres A misalnya kan. Kalau mereka kalah seperti apa? Oh, itu bagian dari mitigasi. Itu bagian dari mitigasi saya itu. Sehingga pendekatan sampai Babinsa, Babin Kamtipmas, tempel mereka. Udah ajak seperti itu aja. Ketahui seperti apa sehingga kita bisa antisipasi. Dan langkah apa sih yang akan dilakukan kalau ada terjadi di situ gitu. Nah, seperti itu yang saya adopt selama ini di Jakarta, ya alhamdulillah kan pileg terus aman Mas Jakarta. Iya, betul. Itu yang saya sangat puas dan sangat ini enak nih kalau kita begini terus dengan Jakarta ini. Dan kemudian karena kemampuan Pak Hasan untuk masuk dan mendekat ke masyarakatnya, itu kemudian kan memudahkan juga upaya untuk menjadi bagian dari pengamanan kah, jadi bagian dari membuat situasinya lebih baik gitu. Betul. Dan sebenarnya kan kalau kayak Babinsa, Babin Kamtipmas kan sudah tiap hari saya ketemu sama mereka. Babinsa saya itu apalagi kan sudah mengetahui ini premannya siapa sih katanya, tukang palaknya siapa sih, udah tahu semua ke situ. Semua sumber ancamannya sudah diketahui, tapi kan pergerakannya mereka nggak tahu kan. Keinginannya seperti apa, itu yang perlu kita ketahui sampai dengan mendetail lah supaya kita tahu langkah-langkah. Nah, pendekatan Pak Hasan model ini pendekatan yang umum atau enggak? Sebenarnya umum Mas, dan itu sebenarnya pelajaran penting buat kita gitu. Cuman aplikasinya seperti apa gitu. Dan memang saya masuk Jakarta juga waktu itu memang ya ada pesan langsung dari Panglima TNI sama Presiden, pendekatan yang paling penting, pendekatan ke grassroots yang paling penting seperti apa. Dan itu berbagai cara Mas, berbagai cara kita lakukan itu. Apa ngajak ngopi ngajak ngobrol ajak. Oke, ini punya tempat nongkrong kayak gini bagian dan paling efektif kan seperti itu Mas. Kita nongkrong begini kan paling efektif kalau ngobrol tuh. Bisa kebuka semua kan seperti ini yang jujur, tulus kan. Apalagi dia udah kedekatan kan. Mungkin Babinsa cuma modal kopi 10.000 kan, ngobrol sama mereka keluar semua isinya. Dapat masukan semua seperti itu. Oke. Tapi kalau itu jadi hal yang umum, tapi dalam aplikasinya kadang-kadang nggak semua bisa. Nah, menggerakkan itu gimana kalau Pak Hasan? Iya, saya kan punya komandan bawahan Mas. Itu aja yang saya doktrin untuk lakukan seperti ini juga. Di samping juga ada beberapa hal yang mungkin sebagai pendukung lah. Saya kan di Kodam Jaya kan punya aplikasi untuk mengecek para Babinsa seperti apa. Jadi saya punya satu aplikasi yang bisa saya tahu Babinsa saya lagi di mana sih. Saya lihat di handphone, si ini. Kamu ngapain? Saya tahu saat itu Mas. Itu teknologi kita tambahkan seperti itu. Gunakan ya. Tetapi eksekutor lapangan tetap mereka yang ketemu langsung sama masyarakat. Intinya adalah tadi mendekati, membuat suasana lebih baik ya kalau dalam pertemuan dengan masyarakat. Upgrade-nya 98 Mas sebetulnya. Tapi iyalah, kan 98 kan pengalaman pertama saya menghadapi demo Mas seperti itu. Yang saya ketahui kan seperti itu. Walaupun ya di lapangan kan banyak juga yang hantam-hantaman ya. Tapi saya pikir ya udahlah, memang proses demokrasi kan lama-lama semakin baik lah ke depannya kan. Demo itu bukan hal yang lagi, tungguin aja mereka sampai capek demo. Seperti itu kan. Toh mereka akan ada berhentinya juga kan. Nah, kita jangan sampai terpancing, jangan sampai didampingi lah, jangan berhadapan-hadapan. Tadi yang metode saya berdampingan bukan berhadapan. Berhadapan gini gitu kan. Kayak musuh kan. Gini kan. Wah, kalau pendemo ketemu Pak Hasan seneng berarti ya. Nggak bakal dihadap-hadapi. Kalau di Pangdam kan jarang ketemu, coba muter-muter aja lah sama Kapolda kan. Cuman ya Kapolres dan Dim yang mungkin lebih intens ke lapangan. Tapi saya sering kok masuk ke beberapa titik pendemo kan sama Kapolda waktu itu. Ya, alhamdulillah kita sinergi lah gitu. Nah, dari 98 itu kan Pak Hasan kemudian ada penugasan lain atau bagaimana tahapannya? Sekarang kan jadi bintang 3 nih, belum nempel aja nih sekarang. Sebentar lagi. Ya 98 kan, kayak Kopassus itu kan mengajarkan banyak hal sama saya. Dan situ saya berawal, saya berkarir lah kan. 98 masih latihan 1, kemudian saya berkarir sampai dengan pangkat kapten sekolah saya. Waktu itu kan saya setelah sekolah, setelah apa itu saya kan ditarik ke Pas Pampres. Pak Dun juga yang tarik waktu itu kan. Masih zamannya Bu Mega peralihan lah ke PSB. 2003, 2004 lah. 2004 saya di Istana Wapres ketemu Mas ini itu. Kemudian setelah 2006 saya sekolah sekuat. Setelah saya sekuat di Bandung ya? Di Bandung, saya sekuat. Terus saya pindah ke Aceh Mas. Oh, penugasan. Saya sempat di Aceh hampir 5 tahun lah di Aceh saya itu. Dari jabatan staf di Kodam sampai komandan batalion, komandan Kodim.
Jadi saya punya pengalaman di Papua, di Aceh, di Timur-Timur ada semua lah. Wah, ini ya seluruh Indonesia. Aceh itu ya sekarang udah damai lah ya. Udah ya pas 2007 saya masuk itu kan pasca damai. Peralihan ya. Pasca damai. Masih ada lah riak-riak lah, masih sempat lah kita bukan kotak tembak ya, tapi saya mengumpulkan pengalaman berupa pucuk senjata dapat lah untuk dikembalikan gitu. 2007, 2008 sampai dengan 2012 saya di Aceh itu. 2012. 2013 awal saya pindah lagi balik Kopassus lagi. Di Cijantung sini. Cijantung. Jadi wakil asisten personalia Aspes. Tapi cuma 20 hari. Paling singkat kayaknya paling singkat tuh jabatan saya paling singkat tuh 20 hari. Kopassus 20 hari. Okay, lalu saya pindah ke Solo. Oh. Jadi Wadan Grup 2 Kopassus. Kandang Menjangan. Oke. Waktu itu karena Pak Maruli dan grupnya, wakilnya belum ada, saya disuruh ke sana. Oke. Di situ saya setahun lebih lah, setahun setengah mungkin di situ. Saya pindah ke Pas Pampres lagi. Oke. Pas masa peralihan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY dengan Pak Jokowi 2014. Saya pindah 2014. Oke. Ya udah, itu berkarir jadi jabatan saya bukan Dangur waktu itu. Asisten perencanaan, asisten Pas Pampres. Oke. Dan Pas Pampresnya masih Pak Doni. Pak Doni masih. Pak Doni juga yang narik saya ke situ. Kayaknya sama Pak Doni dari awal nih. Ya nggak tahu lah, kan saya mungkin kasihan sama saya nih. Kamu ada jabatan deh, ikut saya aja katanya. Karena waktu itu di Kopassus itu kan saya kan setelah berkelana di luar Kopassus, saya masuk lagi ke Kopassus kan. Teman saya udah settle lama di situ. Jadi pada saat Wadan Grup itu teman saya udah naik kolonel semua nih. Oke. Jabatan asisten, jabatan apa gitu. Saya belum nih. Kan lu kan terakhir masuk katanya. Jadi tetap level katanya kan. Nah mungkin Pak Doni lihat, udah ikut saya aja ke Pas Pampres aja kan. Jadi langsung jadi asisten Pas Pampres tahun 2014 gitu. 2014 kemudian peralihan Pak Jokowi jadi presiden. Saya jadi dalam grup A, gantikan Pak Maruli. Pak Maruli, ya. Pak Maruli bekas dan grup saya juga. Hanya itulah dari dan grup A 2 tahun tuh mas di grup A. Masa bisa bikin buku tuh karena 2 tahun panjang tuh. Panjang. Sekian ratus kunjungan kerja. Sekian ya. 165 kunjungan kerja dalam negeri tuh mas. Dan itu sudah 4 penjuru mata angin. Dan yang paling saya ingat itu Pak Hasan waktu ke Wamena ya. Ya. Itu gimana ceritanya? Itu kan daerah yang kalau dalam konteks operasi itu kan daerah merah ya, atau bahkan berbahaya. Itu ada di buku mas. Itu momen tergila mengawal Jokowi namanya itu. Itu apa? Naik motor trail dari Wamena ke Habima. Ya saya kan hafal Papua kan, bukan hafal lah, mengetahui sedikit banyak tentang Papua ya. Itu memang Wamena ke Habima itu daerah pengadangan. Daerah pengadangan. Daerah pengadangan. Nah, apa pertimbangannya dulu Pak Presiden mau make trail ke situ? Kan baru dibukanya jalan Trans Papua. Ya, mau mencoba jalan. Dari Wamena menuju sampai ke harusnya sampai Jayapura kan, tapi sampai tembus belum sampai ke Jayapura begitu kan. Cuman jalan yang sudah jadi badan jalan sudah panjang mah, ada beberapa belas kilo. Apa juga pengen ngecek. Semuanya itu udah berapa kali mau ke sana terus nggak jadi kan. Tiba-tiba gong ke sana, waduh kita beginilah. Itu naik trail tuh berapa kilo lah dari Wamena, kita naik mobil dulu sampai ke titik start, lalu jalan aspal, terus jalan baru dibuka diperkeras sampai ke Danau Habima. Itu 9 kiloan lebih lah sekitar itu. Nah itu memang gini mas, karena saya tahu antara Habima dengan Wamena itu ada titik penghadangan ke arah namanya Lanijaya, Kabupaten Lanijaya. Itu dulu ada kelompok yang pernah kontak sama saya, namanya kelompok OPM-nya Lanijaya, pimpinan Forum Okumen Wendan namanya. Itu punya minimi mas. Itu beresiko banget. Beresiko banget. Cuman memang saya yakin kan TNI pasti digelar lah, digelar di sepanjang jalan Papua itu pasti nggak mungkin nggak kan waktu itu kan pasti Satgas Kodam di Papua kemudian semua pada ini. Cuman kan takut tiba-tiba penyelenggaraan satu muncul ya. Tapi saya kan coba cari informasi juga di situ tentang keberadaan. Ternyata mereka udah disimpan jauh lah sama anak-anak situ. Nggak sampai turun ke pinggir jalan lah gitu. Ya itulah apa yang akhirnya sampai Habima kita pulang lagi ngawal Pak Jokowi yang naik motor naik trail kan. Apa historis itu kan cerita foto dan pengalaman. Pak Jokowi baru 2 kali latihan motor itu. Oh, langsung dipakai. Iya, itu motornya saya bawa langsung dari Bogor. Karena saya nggak mau berisiko motor yang lain dipakai di sana kan. Jadi motor yang kita siapkan dari Bogor kita pakai beliau. Dibawa. Latihan pertamanya di Bogor. Di Bogor sekali. Terus kedua terakhir di belakang Kodim mas, nyetar. Langsung jalan. Wah, itu. Wah, itu rumit juga tuh pengamanannya satu, yang kedua penyiapan perangkat dan kendaraannya.
Secara institusi mungkin TNI udah nyiapkan untuk pengamanan sih, Pak. Ya, saya yakin itu aja. Pak Jokowi yakin, masa kita enggak sih? Kan gitu Mas, keyakinannya kan. Beliau yakin sama pengamanannya kan. Kan itu istilah Pak Jokowi itu, Pak. Saya mau jalan, urusan pengamanan urusan lu kan. Ya kan itu kalau Pak Jokowi kan. Ditantangin ya. Memang itu Mas, kan saya dapat dari kenapa pengamanan kok sekarang Pak Sampes itu kan lebih fleksibel, lebih apa? Ya karena Pak Presidennya ngerasa kan begitu. Aman, ya. Dan dia yakin, yang penting yakin dengan pengamanannya kan. Lu terserah aja saya mau ke sini. Kan pernah juga waktu belum saya zaman Pak Maruli dan grup lah. Waktu Presiden Jokowi pengen ke Nduga. Nduga ya benar. Nduga itu darah merah habis Mas. Iya, iya. Udah dilarang semua sama Panglima TNI waktu untuk yang datang. di sini jaga Pangdam juga ngelarang. Saya bilang saya mau ke sana katanya. Pokoknya saya ke sana, selebihnya urusan kalian katanya. Kan selesai Mas. Jadilah. Jadilah seperti itu. Ya itulah. Tapi satu lagi kan selama menjadi Dan Group kan ada juga yang mengatakan, dan ini terekam oleh masyarakat sih, Pak Jokowi itu nggak pengen ada bunyi-bunyi sirene atau ya ketika pengawalan terlalu mencolok itu. Emang betul? Betul Pak. Apa pertimbangannya Pak Hasan? Dan respon pengamanan gimana melihat itu? Ya awal-awal kan beliau merubah jumlah kendaraan sebenarnya yang paling pertama. Jumlah rangkaian Rangkaian itu kan dulu normanya 12-13 lah, kan rutin dari Bogor ke Jakarta 12-13 kendaraan. Beliau coba paling banyak 6 katanya. Berarti potong Separuhnya. separuh dong Mas. Padahal masing-masing mobil itu punya fungsi kan, punya fungsi, punya kegunaan lah. Ya itulah yang kita membuat improvisasi akhirnya seperti itu. Ya hanya 6 mobil kita majukan ke depan, kemudian jalan. Ya saya bilang nanti 5-7 menit baru belakang nyusul. Jadi nggak satu rangkaian jadi nggak itu, penuh. tapi pertimbangan beliau karena beliau tidak pengen kelihatan ada arogansi situlah. Tentang rangkaian presiden juga istilahnya minta prioritas kemudian apa seperti itu. Dan memang nggak boleh bunyi sirine sama beliau. Iya, iya. Dan pada saat di Bogor kan macet tuh Mas. Ya udah dia ikut aja pelan-pelan. Seperti itu. Dan itu di setiap daerah seperti itu beliau. Rangkaiannya tidak boleh panjang, kemudian tidak mengganggu sirine. Ya dengan lampu aja cukup lah katanya kan, lampunya polisi sampai lampunya motor itu kan udah ketahuan orang gitu. tahu ya. Seperti itu. Itu pertimbangan langsung dari Pak Jokowi. Dan itu hanya kita berinisiatif untuk memodifikasi pengamanan, mensinkronkan rasa aman dan nyaman. Nah, itu yang paling susah itu Mas. Itu yang paling susah sebenarnya. Aman dan nyaman. Karena biasanya kalau aman belum tentu nyaman. Betul, kan? Mas. Karena kan pengamanan yang high maksimum security itu kan pasti menggerus kenyamanan Mas. Persis. Harus begini kan diatur. Tapi belum pengen nyaman tapi aman. Nah itu mikirlah kalau mikir Nah, strategi lagi tuh. Nah itu yang hanya membuat kita ya sedikit kreatif lah seperti itu di Pas Sampes. Nah itu merubah pola pengamanan aja semua. Iya, iya. Dan ternyata bisa ya. Bisa, lancar-lancar aja kok. Iya, lancar. Kita campur doa Mas. Ini khas yang Pak Hasan lakukan sih, melakukan sesuatu dengan strategi yang baru, apalagi ada tantangan yang real gitu ya. Betul. Tapi ya mempertemukan di tengah-tengahnya tuh antara nyaman dan aman, itu kan dua hal yang kontras, tapi bisa ketemu. Nah itu yang ketemu di pengawalannya mobil sekarang. Habis itu terus dan grup A 2 tahun itu ya Pak? 2 tahun grup A saya ke Bogor. Bogor, ya deket-deket juga lah sama istana. Bogor, nah itu di luar pagar lah. Luar pagar setahun, habis saya pindah ke Cijantung lagi saya pindah. Cijantung, pulang lagi. Selama Wayu Kopassus saya banyak di Papua karena saya memimpin Satgas di Papua waktu itu. Pas di Papua tiba-tiba jadi skep jadi Danjen Kopassus. Itu kaget setengah mati saya itu karena kan nggak menduga. Tidak menduga karena kan biasanya kan pakemnya kan habis Danjen kemana gitu baru masuk lagi gitu. Tapi tiba dapat tantangan, dapat apa namanya? Yang nggak tahu anugerah apa tantangan apa seperti apa aja langsung jadi Danjen Kopassus pada masa Covid. Iya. Persis pas Covid itu ya. Dan Kopassus tahun 5 bulan saya jadi Pangdam di Aceh. Balik di Aceh lagi. setahun 5 bulan juga. Ditarik ke Kodam Jaya lagi. Kodam Jaya. Ke Kodam Jaya pas mau pileg pilpres Mas. Mumet kepala itu. Ditarik lagi di pusat ketika dibutuhkan. Ketika ya kita akan menghadapi situasi yang sangat krusial dengan gambaran 2019 itu ya. Hanya tadi yang saya cerita ya, hanya saya berpikir bagaimana melakukan pola mitigasi ancaman kerawanan dan sebagainya. Sinergi dengan Kapolda, dengan semuanya, ya hanya aman alhamdulillah seperti itu. Ya, dari semua tahapan yang tadi Pak Hasan lalui ya dan jalani kan, kayaknya enjoy banget tuh semua karena semua ada tantangannya, ada ceritanya yang banyak kemudian diceritakan kan karena dicatat dan dibukukan kan pengalaman jadi Dan Grup A. Ada selama perjalanan itu yang menurut Pak Hasan
juga menarik sekali, tapi belum banyak orang tahu apa. Ya sebenarnya banyak Mas. Ya ketika saya mungkin yang waktu Wadang Group lah kan, waktu Wadang Group juga saya banyak liku-liku juga kan. Pas waktu itu kan ada peristiwa Cebongan Mas. Oh iya, Cebongan tuh Pak Hasan di? Ya waktu Wadang Group kedua kan, sama Pak Maruli waktu itu. Berarti di Karangmenjangan? Karangmenjangan. Itu kan bikin ketok-ketir juga semua kan. Tapi ya lewat semua lah, ini kan proses semua berjalan dengan rapi semuanya. Hanya ya kita pindah juga lah. Selamat lah kita juga seperti itu kan. Tapi apa sebenarnya dulu kecebongan itu yang mengkhawatirkan atau bikin ketir-ketir, Pak? Ya yang mengkhawatirkan kan ya Pemprov TNI Polri itu Mas yang paling kita khawatirkan sebenarnya kan. Kalau yang korban yang kena itu kan ya preman-preman lah sebenarnya kan. Itu kan orang Jogja kan ada senang juga sebenarnya kan. Karena premannya habis kan. Tapi yang mengkhawatirkan adalah bentrok dua itu yang institusi maksudnya itu, di sisi itu. Tapi ketegangan malah kalau saya dapat melihat itu ada preman yang kena itu kan karena masyarakat Jogja selama ini banyak juga terancam oleh mereka gitu. Ya. Malah saya banyak dukungan buat kita gitu. Bukan buat kita dari masyarakat Solo sama Jogja ya support. Kopassus salah tapi nggak bisa dipersalahkan katanya. Karena termasuk bantu masyarakat juga mengamankan preman katanya. Walaupun di sisi kriminalnya salah lah, sisi pidananya salah seperti itu. Tapi ketar-ketir bahwa ini dua institusi bisa punya potensi itu yang itu kan karena bisa kan dilalui ya. Ada yang keterlibatan polisi juga situ kan yang salah satu anggota yang itu juga. Ya itu udah zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman letkol kan masih middle leader lah situ kan. Jadi aduh kita minta seperti apa gitu kan. Ya itu awal-awal saya di Jogja cukup dekat dengan saya karena itu Cebongan kan dekat arah Sleman dan ke arah Magelang gitu ya. Daerah situ ya, kawasan kebayang sih. Itu waktu itu Pak Hasan di Karangmenjangan waktu itu ya. Kandang Menjangan ya. Di Kartosuro tuh. Kartosuro ya betul. Yang terkenal itu. Kalau lewat situ polisi tidurnya banyak. Oh, zaman saya udah saya hilangin Mas. Oh, oke. Karena nggak bagus lah itu. Itu kan jalur lintas Solo Jogja kan. Iya. Udah, maksudnya cukup di sebelah kanannya aja yang jalur khususnya aja. Kalau itu kan truk lewat semua. Iya. Mengganggu juga sih. Mengganggu juga dan itu kan setiap minggu pasti rame situ kan. Bagian dari mengambil hati masyarakat juga sih. Kalau membuat gangguan kan hati masyarakat terganggu juga. Betul. Mudah-mudahan ada perbaikan lagi Pak. Soalnya terakhir saya lewat masih cukup saya berharap ya. Jalan tolnya jadi Mas yang sehingga truknya nggak masuk ke depan itu, depan kesatrian itu. Kan yang ganggu kan kalau macetnya situ. Truknya. Sampai pertigaan Kartosuro itu kan pasti kan pas belokan ke kiri. Ke arah Tolnya udah jadi sih sampai Klaten. Sampai Klaten doang. Cuman belum diresmikan ya, belum tembus sampai Sleman sih. Itu bagian dari yang memecah keramaian jalan situ sih. Bener tuh. Kan yang paling enak kan kalau Solo Jogja tuh macetnya sampai di tengah-tengah jalan bisa 2 jam lebih tuh. Persis. Kalau ada tol ya lewat lah. Nah, kita di sini ini kan tadi Pak Hasan punya ketertarikan yang serius dengan sungai dan waktu mengurus sungai itu kan bikin komunitas ya yang rimba itu dan bagaimana kemudian ada kepedulian soal itu. Ini Pak Hasan tuh saya ngelihat tentara yang agak apa ya? Kalau nggak untuk mengatakan aneh tapi unik ya. Satu, menulis, mencatat dan membukukan, itu satu. Itu banyak tentara nggak melakukan itu dan sebenarnya itu penting buat tentara. Yang kedua, peduli dengan lingkungan dan itu nggak cuma omon-omon itu, tapi diwujudkan. Nih sungai dan sebagainya dirawat, ada komunitas juga rimba itu. Bagaimana kesadaran itu muncul dan nggak hanya cuma sadar tapi juga menggerakkan. Ya kalau di saya Mas, saya orang Minang Mas ya. Orang Minang itu punya pepatah Mas, alam terkembang jadi guru. Betul. Alam ini guru kita yang mengajarkan berbagai hal tentang kearifan, kemuliaan semua lah. Semua budaya berada dari alam semuanya gitu. Itu basic dasarnya Mas. Alam terkembang jadi guru. Iya itu semboyan nenek moyang saya seperti itu. Filosofi dasarnya. Ya terus jadi tentara kan tentara pun dekat dengan alam bahkan. Kita kalau hutan di Papua ini nggak ada tempat berlindung kita kan pasti kita juga akan kena gitu. Nah, aplikasinya waktu saya danrem waktu itu di Bogor ada program Citarum Harum. Programnya Pak Doni kan. Oh, Doni lagi nih Pak Doni. Pak Doni Pangdam, saya danrem nih kan. Pangdam di Siliwangi ya. Siliwangi. Nah, Pak Doni itu kan Citarum Harum nih. Sektor beliau dari mulai Cisanti sampai ke bawah sampai itu kan ada beberapa sektor yang dibuat sama beliau itu. Kebetulan kalau misalnya nggak dapat kecil di Cianjur aja ya Citarum. Karena kita nggak terlewati Sungai Citarum kan. Iya, betul. Nah, yang lewati Sungai Citarum ini Bogor ini lah Ciliwung Cisadane. Ciliwung Cisadane kan. Itu Pak Doni sibuk dengan itu, saya nggak ada kerjaan. Hanya saya inisiatif hari mana
Hanya saya ketemulah namanya Talaga Saat di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor itu. Itu yang titik nol Ciliwung itu? Pertama saya nggak tahu titik nol. Oh, Ternyata saya buka referensi, terus masuk ke sana, ketemu masyarakat. Pak, dulu katanya, ini dinyatakan sampai titik nol Ciliwung. Sama siapa? Bilang, sama Pak Jokowi waktu gubernur dengan Pak Rahmat Yassin, Bupati. Saya buka googling kan, ternyata benar ada penanaman pohon dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Rahmat Yassin waktu gubernur sama Bupati Kabupaten Bogor di situ. Ada, sebenarnya ada catatannya tuh. Menanam pohon eukaliptus, pohon kayu putih situ, sama menyatakan ini titik nol Ciliwung nih. Cuman 2014 waktu itu, ya nggak tertangan lagi, mungkin sempat dibersih sebentar tapi nggak tertangan nih. Saya masuk ke sana, kondisi danaunya itu sudah tertutup gulma sama pohon hampir 80%. Tapi saya yakin bahwa itu titik nol Ciliwung. Saya tanya sesepuh sana, oh, betul Pak, ini air turun dari 3 gunung di atas itu. Turun ke sini, ketemu di situ. Ngumpul sana, turun ke bawah lagi, ketemu embung lagi, muncul lagi sampai ke bawah gitu. Isinya upstreamnya paling atas di situ gitu loh. Sehingga saya waktu itu berinisiatif dan saya ngumpulin relawan. Sak Bogor Cianjur saya kumpulin relawan 1.500. 1.500 relawan. Relawan saya kumpulkan di sana. Ini relawan untuk lingkungan? Semua relawan punya, semua relawan. mau ormas, mau relawan pelajar, saya kumpulkan semua, tentara juga saya datengin. Kumpul di lapangan di Cisarua itu untuk melakukan proses pembersihan danau itu secara manual. Pakai tangan, nggak ada alat berat punya. Saya minta ke Pak Doni itu, minta ke logistik, saya minta makanan tentara itu, Mas, yang kalengan itu. Oh iya, T1, T2 itu. Saya paham, ada jantung. 2000 biji. Kaleng. Buat apa katanya? Saya mau ngumpulin relawan buat bersihin danau. Buat makan. Saya kumpul pagi, sarapan pagi, makan siang saya kasih itu. Jadi terbukalah itu danau-danau itu. Yang 80% tadi udah tertutup gulma. Bukan terbuka sih, sudah kelihatan pinggirnya. Hanya saya tuh konsep berikutnya saya berkoordinasi dengan Balai Besar Ciliwung Cisadane. Balai Besar Ciliwung yang di bawah PUPR itu untuk Pak, ini ada danau yang sebenarnya milik Bapak. Karena pelangnya PUPR itu dulunya. Cuman pinggirnya perkebunan sama perhutani kan di tengah-tengah itu. Jadi kayaknya saya koordinasi mereka mau bantu, hanya kita pakai alat berat lama-lama. Sampai tahun 2019 saya mau pindah. Nah, itu danau itu sudah terbentuk dan sekarang dikerjain lagi sama pengganti saya. Jadi tempat wisata Mas sekarang. Talaga Saat namanya. Talaga Saat. Itu dan sekarang udah dikenal sebagai titik nol Ciliwung. Pak Menteri udah sering ke sana, sekarang udah jadi tempat wisata yang terawat, memberikan manfaat buat masyarakat itu. Memang tujuan saya mau buka itu, setelah saya selesai, saya kasih mereka. Jadikan desa wisata saya bilang. Ajarin mereka untuk ngelola sungai ini, jaga kebersihannya, jaga semuanya. Ajarin menjadi fotografer buat moto-moto, karena jadi tempat prewedding Mas itu sekarang. Oh iya. Kalau Mas lihat foto-fotonya kan seperti itu. Iya, Telaga itu jadi view untuk alam. View untuk alam. Dan bahkan kebun teh di atas sekarang pernah bikin villa Mas, glamping dengan view-nya danau ini. Gitu. Glamping ya, oke. Danau ini kan jadi view-nya glamping itu, padahal dulu serem Mas itu. Iya, orang nggak membayangkan itu jadi tempat wisata yang bagus lah ya. Nah, itu awal saya berkecimpung di bidang sungai, Mas. Tapi itu hanya mengembalikan ketertarikan saya sama alam. Sampai saya survei danau di sekitar Bogor itu ada berapa sih? Ternyata banyak yang hilang, Mas. Oke, dari saya berapa? survei ada 300 sekian danau situ, embung yang ada di daerah Bogor, Kabupaten sampai dengan ke Depok sebenarnya tuh, sampai ke bawah itu ada 300-an lebih, Mas. Saya detailnya lupa. Cuman di catatan relawan saya ada tuh. 2019 saya hitung lagi, ternyata udah berkurang banyak, hampir separuh lebih. 300, tinggal 180-an lah. Oke, separuhnya. Separuhnya. Ada yang tertutup karena kecil, kemudian tertutup sama alam sendiri, sama tanah segala macam. Natural lah ya. Iya. Ada lagi karena pengembangan. Oh, perumahan. Ya itu loh yang sekarang jadi perumahan itu kan ada apa misalnya kan perumahan ini ada lake view katanya. Itu danaunya kan bekas embungnya itu juga gitu. Mereka nggak beli danaunya tapi memanfaatkan. Mereka beli tanah tapi nggak beli danau, cuma manfaatin danau kan. Karena setiap perumahan ada danaunya seperti itu. Ya di Bogor itu ada beberapa perumahan elit yang view-nya danau. Dan itu bagian dari daerah resapan airnya Ciliwung sebenarnya. Yang sebenarnya harus dipelihara dan harus dikembangin lagi. Sebenarnya kalau dibuka lagi semuanya danau itu, air nggak langsung ke. Sebenarnya air tidak langsung turun ke bawah kan. Walaupun Bogor kota hujan, tapi kan dengan tampungan air yang ada di danau itu bisa nampung. Tadi itu ya. Debit air nggak akan tinggi ke bawah. Ini kan debit di Katulampa tinggi karena kan air tidak lewat sungai.
Langsung nggak resap. Tidak meresap, tidak lewat langsung tampungannya, langsung di permukaan, Gelontor di masuk ke sungai, langsung tinggi debitnya, sampai ke sini Mas. Iya. Tapi mendapati banyaknya embung, danau dan tempat parkir air itu hilang, apa yang kemudian Pak Hasan lakukan? Ya, ini saya bentuk relawan itu Mas. Jadi setelah saya danau itu diresmikan, itu kan danau saya buka danau itu. Saya bentuk relawan Indonesia Pembela Alam Urimba itu, yang sekarang masih ada eksis lah. Di Bogor masih eksis mereka. Masih, tapi mereka rutinnya naik ke Gede Pangrango sih. Iya, biasanya pecinta alam sekalian. Sama kalau ada orang survei. Dan di Danau Talagasa itu kan sebenarnya kan ada beberapa keunggulan Mas. Satu, di atasnya ada daerah konservasi elang Jawa. Nah itu setiap saya kesana pasti muncul Mas. Elangnya muncul. Dan itu di atasnya tuh ada elang Jawa. Ya. Sama ada burung migrasi dari Jepang ke Australia lewat situ Mas. Gede Pangrango berhentinya? Di atas danau itu Mas. Oh di atas, oh. Lewat situ. Saya taunya dari orang masyarakat situ Pak. Tiap tahun ada turis Jepang ke sini. Motoin burung katanya di situ. Migrasi rupanya. Saya nggak tahu bulan-bulan apa, bulan Oktober atau November katanya sedang lewat situ. Sama ada beberapa satwa yang di atas ya kayak macam kumbang, macam akar itu yang masih ada di situ. Masih ada ya. Ya. Dan dipercaya bahwa itu memang daerah apa namanya ya? Ya daerah cukup wingit lah. Karena di sebelah danau itu ada gunung, ini ada situs Cikundul. Yang dulu cikal bakalnya kota Cianjur sama Bogor. Sampai saya belajar sejarahnya lah. Sejarah Bogor, sejarah Cianjur ini, apa. Ini minat menulisnya, minat alamnya ini dipelajari terus kemudian menemukan sejarah ya. Ya sampai saya kan kenapa sih Kabupaten Bogor lambangnya bedak putih gitu kan. Kalau Siliwangi macan seperti itu kan. Rupanya itu kan masing-masing simbol dari rajanya gitu. Kalau Bogor itu bedak putih itu kan Surya Kencana, Kentari Surya Kencana kan, Prabu Surya Kencana gitu. Itu belajar sejarah juga tuh berarti. Iya. Kan di Pangrango ada kan Mas? Alun-alun Surya Kencana kan? Iya. Di Pangrango gitu. Kalau Siliwangi macan seperti itu. Oh iya, belajar alam, dan ini tempat ini untuk memantau sebenarnya aliran dari sana salah satunya ya. Dan memang dulu kan sumber kehidupan Pajajaran itu kan dari dua sungai. Itu. Ciliwung, Cisadane. Ciliwung bermuara ke Jakarta, ke Batavia, Cisadane bermuara ke Banten. Itu dua sungai yang dulu peradabannya Pajajaran sebenarnya. Iya. Gitu. Dan memang peradaban selalu ada di sekitar sungai. Iya. Ya menarik Mas sebenarnya kan itu. Makanya kan relawan saya kan paling minggu depan mereka sini mereka bersihin lagi. Termasuk kayaknya setelah ngurus upstream saya ngurus downstream lah sebenarnya di jantung. Jadi lengkap lah. Pak Hasan emang tinggal di sini atau gimana? Dulu kan sama udahnya kan tinggal di sini. Ya, sini kan. Karena itu ya dekat di sini. Dan saya ada satu ngambil rumah di sini, di rumah PBB sini, rumah depan itu rumah saya tuh. Tapi view-nya saya bikin begini supaya orang ini. Saya pengen lebih orang menghargai sungai sebenarnya. Sebenarnya kalau Jakarta ini semua rumahnya ngadep ke sungai Mas, mungkin sampah akan berkurang. Karena orang nggak mau buang di depan. Iya, jadi kan sungai itu berada depan rumah kita. Yang ngadep ke jalan doang tuh. Kalau jadi pantai kan kita buang kotoran belakang. Iya. Itu ini sih mengubah paradigma harusnya, juga ya. Mas. Jadi ya kan di tempat sungai kan adalah teras ke sungai gitu Mas. Jadi kita tidak buang sampah langsung lempar ke sungai. Dan juga kalau kita lihat teras kita kotor kan kita ada perasaan nggak nyaman juga kan. Menghadap ke sungai itu salah satu cara untuk memelihara sungai juga ya. Jadi kan kita ngadep sungai kan enak angin ya semacam kan ada perasaan kita dekat dengan alam. Dekat dengan alam. Sayang juga ya. Kalau kita pantatin kita belakangin kan musuhan berarti kita sama dia. Iya, itu satu paradigma yang berbeda sih. Iya. Kalau saya ngajarin orang supaya menghadap ke sungai kan untuk kehidupan Jakarta ini. Kalau semua ngadep ke sungai ataupun sedikit ada yang berananya ke sungai, ngadep ke sungai, nongkrong ke sungai lah gitu kan. Ya. Pasti kita akan malas buang-buang apapun dan ke akan sungai. merawat juga. Iya. Nah, itu yang terjadi kan dulu kan di sini kayak daerah pembuangan orang sampah juga. Ini sampah semua tuh. Ini saya hampir 8-9 truk satu keluarin ngambilin tanah sebelum saya kasih jalan sampai ke sana. Oh, supaya orang punya kesempatan melihat sungai dan dulu merawat. rumah ini dulu matanya sungai Mas. Saya bilang mau saya bongkar apa kamu ngadep sungai saya gitu aja. Akhirnya mereka berada ke sungai. Supaya tidak buang sampah mereka dan kotorannya. Ada ke sungai, nggak ada lagi sampah di belakang mereka. Itu mengubah sama sekali sih. Mengubah paradigma juga sama tradisi orang-orang seperti itu. Nah, perjalanan tadi kan panjang kan Pak Hasan ya, dari mulai lulus 93 ya, dari Akmil, lalu sekarang udah 2024 ya, ini udah 31 tahun. 31 tahun. Dan ada tanggung jawab baru nih. Kemarin udah ditandatangani dan kita belum, udah belum pelantikan.
masih berdapat skepnya aja. Iya, iya. Tapi itu sebagai sebuah tanggung jawab baru, apa yang Pak Hasan maknai gitu ya sebagai sebuah penugasan? Ya kalau bagi saya setiap jabatan, pangkat atau penugasan baru itu ya sebuah tantangan lah sebenarnya. Dan juga sebuah tanggung jawab yang memang harus saya kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan pasti kita dengan pengalaman yang sudah kita punya di beberapa tempat menghadapi lagi yang lebih tinggi lagi ya tentu akan nuansanya akan berbeda lah. Di upgrade lah ya. Walaupun kita udah punya basic lah untuk memimpin seperti apa, tapi kan dengan kondisi ya saya mesti belajar lagi lah, mempelajari pasukannya lagi seperti apa, staf saya seperti apa, karakter pasukan seperti apa, dan wilayah seperti apa. Karena kan nanti kalau saya ke tempat yang baru kan lebih luas, lebih jangkauannya lebih luas. Ya, tanggung jawab juga lebih besar pasti Pak. Dan orangnya orang tempur semua gitu kan. Kalau kemarin kan saya mengasih Babinsa, nggak ada, dan Ramil yang mungkin mindset untuk penggalangan terus, sama pembinaan terus seperti itu yang kita berikan dokter sama mereka. Tentu harus kan belajar lagi. Yang baru lagi ya. Ya pun pernah di pasukan di Kopassus, tapi kan karakternya mesti kita pelajari lagi seperti apa yang harus saya hadapi nanti di tempat penugasan baru. Gitu. Nah, kalau tadi kan Pak Hasan dari kecil gitu ya, kayaknya nih ya jadi tentara tapi jadi wartawan, sekarang dua-duanya jadi satu tuh. Wartawan tapi tentara yang juga menulis. Itu kan sesuatu yang melengkapi mimpi ketika SMA itu kan. Ya mungkin dulu sempat stuck, pas nggak sempet lah kan. Soalnya kan kalau hitung waktu kan mungkin nggak sempet juga kayak di pas-pampres sempat. Cuman karena iseng-iseng aja nulis-nuliskan sekarang di handphone gampang ada note kan saya, tulis itu aja, gitu ya. Nulis catatannya aja tanggal berapa kemana itu aja kan paling penting. Nanti tinggal mikir lagi ini gimana sih ceritanya kemarin, dan seperti itu aja kan. Iya, kalau udah di refresh lagi ingat lagi kan pengalamannya. Ya mungkin itu kelebihan saya bisa berefresh lagi kan seperti apa kan, apa yang saya ingat. Teman-teman atau anak buah ada yang ngikutin gaya Pak Hasan begini? Saya nggak tahu lah, tapi waktu saya wadanjen saya paksa mereka. Saya paksa ada beberapa perwira komandan batalion yang saya tulis, dan ada beberapa yang lanjut sampai sekarang. Ada satu orang saya pasal lupa itu nama itu. Bekas komandan batalion saya bawa ke Papua. Dia menulis. Saya bilang, saya paksa nulis kan, bikin buku di satu. Tiba-tiba pas kemarin dia kasih buku lagi sama saya. Pak, saya bikin buku baru katanya. Wah, hebat sekali kau tuh. Ya gua kan bapak yang ngajarin katanya. Ya ada yang berlanjut, ada juga yang mungkin ya simpen lagi seperti apa. Cuma kan minimal mereka punya catatan tentang penugasan mereka di suatu tempat yang mungkin nggak akan terulang nanti sama dia. Iya betul. Betul. Bahkan saya tidak kesempatan komandan batalion bawa pasukan kan. Saya kesempatan mungkin batu perorangan atau sambil pasukan kecil saja. Tapi mereka satu batalion mereka bawa, berarti kan pengalaman yang hebat buat mereka. Dan itu jangan sampai nggak ingat kamu seperti apa gitu. Itu salah satu yang menginspirasi saya kenapa kok kita ngobrol sore ini. Ini dia. Jadi ini penggal sejarah yang kalau nggak diceritakan sayang banget ini. Saya sendiri masih sangat pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi ketika itu, bagaimana anggota kompi yang nggak lengkap kan, nggak 140-an kan, tapi punya kemampuan dan keberanian waktu itu untuk masuk di tengah-tengah mahasiswa, dan itu waktu itu works lah, artinya kelar tuh. Jadi saya ingat abis itu demo nggak rusuh, nggak rame, dan malam sebelum maghrib kami terus membubarkan diri tuh. Iya kan, truk saya dipinjemin Mas buat nganter-nganter semua. Saya sampai jam 10:30 malam di situ. Iya. Karena dapat perintah supaya truk saya nganter, kan nggak ada mobil lewat waktu itu kan, sampai dengan jam habis maghrib itu kan. Iya. Aja mobil saya dari maghrib sampai dengan jam 10 malam tuh ngantor ke Senen, Pasar Minggu. Untuk mendrop mahasiswa pulang. Mahasiswa sama masa lah yang sehingga clear semua di situ. Setelah clear semua jam 10:30 saya balik ke Senayan. Meskipun kan dinamika politiknya kan berubah waktu itu ya. Menjelang 21 Mei kan, terus ada juga saya ingat demo berikutnya yang cukup besar. Waktu itu kami berhasil masuk ke DPR. Oh ya. 19 Mei waktu itu. Belum tanggal 20-nya. Jadi waktu itu saya masih ingat betul. 19 Mei itu. Sorry mengatakan nih, waktu itu kami ngerobohin pagar DPR. Itu yang robohin pertama tanggal 19 Mei. Tapi setelah itu kami nggak menginap. Karena kami pergi habis itu. Artinya ada keberhasilan untuk membuka DPR. Waktu itu kan sangat susah ditembus itu. Baru hari berikutnya lah gelombang mahasiswa yang lain nembus lagi dan kemudian bermalam di DPR itu. Sampai akhirnya peristiwa 21 Mei itu. Ya, kalau saya udah nggak ngerti lagi lah kan. Pokoknya saya, yang penting saya disuruh kemana kan, jalan gitu aja. Namanya komandan kompi kan gitu aja. Jadi saya nggak ngerti situasi saya tuh nggak tahu. Konteksnya ya. Konteksnya saya ya gitu, TV kan jalan juga Mas. Internet nggak bisa. Belum ini ya. Iya, akses waktu itu. Kita hanya tahunya ya kita berangkat tugas, anak saya cek lengkap semua, udah istirahat tidur. Besok nunggu apa lagi begini. Gitu aja, Bang. Melaksana tugas lah waktu itu dalam konteks
melakukan komandan kompi lah Pak ya. Iya. Ya, posisi politiknya kita nggak ngerti seperti apa kan, itu bukan urusan kita lah kan. Penting kita mengamankan dengan porsi kita aja. Nah ini karena catatan gambarnya udah ada, nanti kita nunggu catatan tertulisnya nih. Kita ngobrol berikutnya untuk lihat ini siapa ini tentara yang demikian berani masuk di tengah-tengah mahasiswa dan nggak pakai senjata. Ini sama sekali nggak pakai senjata ya Pak Hasan? Senjata ada, mungkin tapi disimpan di kendaraan. Kan? Artinya nggak ketahui, artinya ketika itu buat kami ya, itu simpatik sih waktu itu. Merasa hanya ada beberapa yang mau senjata tapi ditaruh belakang Mas, di selempang belakang. Tidak dalam posisi tidak dalam posisi kayak mau pertempuran gitu. Pertempuran ya, karena ini tadi semangatnya adalah mendampingi ya. Iya kan, misalnya kan kita mau mendampingi mereka kan. Saya mengamankan mereka supaya tidak anarkis dengan bernegosiasi dan melakukan komunikasi sama mereka. Ya mudah-mudahan semangat tentara yang mau mendengar, mau berdampingan ini terus terpelihara sih, supaya kita juga bisa sama-sama menjadikan bangsa ini atau negara ini lebih. Iya kan sama-sama punya tujuan Mas, negara ini kan. Kita punya tujuan mengamankan supaya negara ini aman, ya masih punya tujuan lain yang yang mungkin untuk mereka baik, tapi mungkin belum sinkron dengan semua kebijakan, ya itu tinggal nunggu titik temunya aja di mana gitu. Masing-masing punya peran lah. Itu juga yang Pak Hasan pahami soal peran media dan pers itu juga ya, Pak Hasan. Betul. Artinya media ya punya tanggung jawab untuk melakukan kontrol, untuk melakukan pendekatan yang secara jurnalistik gitu ya, fakta, sehingga orang juga mendapatkan informasi yang lebih utuh sih. Betul. Jadi meskipun nggak belajar jurnalistik di Unpad, akhirnya menulis dan bikin buku. Banyak wartawan nggak bisa nulis buku loh Pak. Oh ya? Pak Hasan nggak harus jadi wartawan, ternyata udah nulis buku. Ya mungkin itu anugerah dari Yang Maha Kuasa mungkin. Walaupun dengan waktu yang singkat, tapi ada dikit-dikit lah kita tulis. Ya sampai sekarang saya masih coba-coba lah. Tinggal apa sih mau saya tulis itu kan. Cuma menulis fiksi susah Mas ya, kalau fiksi susah. Susah Mas ya. Saya juga sedang berupaya untuk itu. Iya. Nah, saya pengen ada pengalaman tugas yang saya fiksikan gitu Mas. Oh, based on true story tapi fiksi kan gitu loh kan. Mungkin endingnya saya rubah gimana seperti itu kan. Supaya lebih kelihatan ceritanya lebih sempurna lah ya. Sempurna gitu. Kalau non fiksi kan ya ceritanya ya nggak bakal sempurna kan. Datar ya. Nggak tahu happy ending apa, sad ending ngerti kan. Cuman ya kita pengen begitu ya. Cuman ya nggak sempet tadi waktunya juga. Kalau udah agak longgar waktunya mungkin bisa ditekuni itu. Kayaknya udah bakat menulisnya udah ada. Nantilah pensiun Mas. Belum lah, masih jauh. Pensiunnya sekarang berapa usia Pak Hasan? Kalau sekarang saya 53, berarti kalau 58 saya 5 tahun lagi. Oh, masih jauh lah. 5 tahun tuh waktu yang, apalagi dalam posisi yang sangat strategis sekarang. Waduh, malah mungkin ini Mas. Capek nunggunya Mas. Gitu Pak Hasan, makasih ngobrol sorenya. Siap, Mas Inu, terima kasih banyak nih. Yang sangat mengubah bayangan saya tentang Ciliwung. Ya, Mas Inu kan lama di sini juga. Iya, tapi nggak pernah lihat sungai ini dalam kondisi kayak gini. Dulu itu kan kondisinya ya ini tempat orang melempar sampah dan sebagainya. Makanya saya kemarin agak ragu, Pak Hasan bilang, sana Ciliwung, Cijantung sana, ada tempat. Saya lihat di Instagram, hah ini beneran di Cijantung. Ternyata seeing is believing kan. Begitu kita lihat terus kemudian yakin lah. Ini kan saya bikin supaya orang tahu save Ciliwung sebenarnya. Kita semua sama menyelamatkan Ciliwung lah itu. Wah, ajakan yang simpatik juga sih karena hidup peradaban kita dimulai dari sungai juga. Sungai semua. Makanya semua sungai, semua nama di Jawa Barat sama Jakarta Ci semua kan. Termasuk ini Cijantung. Cijantung. Aduh. Terima kasih banyak Mas Inu. Thank you, Mas Hasan. Ini kalau nggak ada foto itu saya nggak bisa cerita nih. Ini Mas Inu cerita berikutnya. Mas Inu yang memberikan foto ini. Iya, dan ini disimpan Pak Hasan digitalnya. Saya lagi mau cari filmnya nih untuk bisa kita repro, kalau bisa agak gede bisa. Kamera Minolta masih ada? Minolta masih ada. Kamera masih ada. Thank you Pak Hasan. Baik, Mas Inu, terima kasih banyak. Sukses selalu. Ya, sama-sama Pak Hasan. Ditunggu kiprah dan novelnya tadi yang mau direncanakan. Masih angan-angan. Masih angan-angan.